Ini begitu turun, selesai menyampaikan sambutan gitu ya. Kemudian duduk duduk di hadapan saya kemudian. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Karma awal ini. Sampai merinding saya. Itu apa yang terjadi? Ternyata dia ketua dekan masih tahun punya itu minta ditakdir. Masya Allah. Langsung berhadapan dengan saya punya foto. Itu kemudian selesai ditalkin, Kiai Dadang, Dokter Dadang Mulyawan itu kemudian menyampaikan tabaruk syukur. Nah, pada saat beliau menyampaikan tabaruk syukur, saya menyelinap. Langsung nemuin Abah. Saya berbisik kepada Abah. Abah, Alhamdulillah, barusan selesai menyampaikan acara sambutan, Ketua DKM masih tahun sudah mengambil hak talqin zikir. Apa sampai ngomong apa bicara begitu? Kapan langsung begitu? Karena apa? Karena jedanya begitu begitu pendek, begitu singkat. Kapan? Sampai barusan apa turun dari mimbar dia langsung minta dilatih. Di mana? Ya yang ya karena kepada saya mintanya langsung saya. Alhamdulillah. Kemudian dia mengambil sesuatu apa namanya? Mengambil air ya, Pak. Membawa air, kemudian saya kenalkan kepada langsung dipegang oleh apa? Ini Bapak Haji Yandro beserta Ibu Haja Yusrida, semoga beliau beserta keluarga selalu mendapatkan kejemahan rahmatnya. Karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Iwan Ahwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Dengan selalu berharap rahmat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita patut untuk mensyukuri segala nikmat anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Iman, Islam, ihsan, sehat, panjang umur, rizki halal, termasuk nikmat diberikannya kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk berkumpul di satu majlis paling mulia, yaitu Manakiban. Disebut Manakiban, dikatakan sebagai manakib itu sebagai majlis paling mulia itu karena di dalamnya terkandung berbagai komponen yang bersifat barokah. Dikatakan bersifat barokah itu karena semuanya berdasarkan acuan daripada literatur yang diucapkan selama kita bersimpuh di dalam manaqib itu sendiri adalah merupakan kebaikan-kebaikan. Jadi wajar apabila guru kita mengatakan bahwa tidak ada majelis yang paling mulia di muka bumi kecuali majelis manaqibah. Orang yang dibisakan hadir pada acara manaqibah itu adalah merupakan orang khusus. Nah, tidak setiap orang itu sendiri diberi kemampuan untuk bisa hadir di acara manaqibah. Bukan masalah berat tidak beratnya hadir di acara manaqibah. Namun orang yang diberi kemampuan untuk bisa hadir di acara manaqibah itu istilah apa itu kita ini sudah masuk ke dalam perangkap mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Begitu. Nah, jadi apabila ternyata memang orang itu sendiri apa namanya belum dikehendaki, ya itu bukan kewenangan kita, itu semuanya adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikut mengapa dikatakan acara manaqibah merupakan acara yang paling tinggi nilainya dalam pandangan bertoriko, karena memang sudah penuh dengan apa ya materi-materi pokok ajaran. Bukan terkadang banyak hal-hal sisi-sisi di dalam melaksanakan amalia itu kita sendiri tidak tahu maknanya, tidak tahu tujuannya, tidak usah dipersoalkan. Abah pernah mengatakan begini, apa yang
diajarkan oleh Abah kepada kita itu sebenarnya juga bukan hanya sekedar kemauan Abah. Maksud saya bukan hanya kemauan Abah Aus. Jadi apapun yang diajarkan kepada kita itu sebenarnya juga merupakan keinginan daripada Abah Aus. Nah, karena apa? Karena Abah itu sendiri tidak akan melakukan satu perbuatan apapun kecuali menduplikasi dari apa yang telah dilakukan oleh bangsa. Akan halnya hal-hal yang terkait di dalamnya. Abah mengatakan begini. Jadi apa namanya? Apabila ajaran yang diajarkan oleh pengarsa Abah kepada kita itu kita amalkan semuanya tentu gitu ya, bukan hanya parsial. Kita amalkan semuanya dengan sebaik-baiknya, itu sudah lebih daripada cukup untuk mengkifarati, untuk menutupi segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita bisa membayangkan. Jadi kalau orang tidak menggunakan pola Toriko, gitu ya. Jadi melakukan satu amal itu sendiri sebenarnya untuk melakukan sesuatu hal yang lain. Semacam begini. Orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminta ampun. Minta ampun terhadap segala dosa yang ia miliki. Dia bacanya dia hanya membaca istighfar. Tujuannya mungkin maksudnya adalah hanya istighfar yang bisa menyelesaikan persoalan. Sebenarnya tidak begitu, gitu ya. Jadi yang dimaksudkan oleh pengarang sahabat apabila kita mengamalkan ilmu yang diajarkan itu sendiri dengan sebaik-baiknya, itu berarti bukan hanya satu, itu bukan hanya istighfar. Memang kita tidak menafikan gitu ya, kita ini punya apa, punya kebiasaan-kebiasaan membaca ini, membaca itu. Nah ini dan itu tidak bisa dinafikan karena memang semuanya merujuk kepada Al-Quran. Wakul fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kita beristighfar yang kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha pemberi pengampunan kepada siapapun. Tapi itu bukan satu-satunya. Kemudian yang tidak boleh kita abaikan adalah agak apa ya, agak sering ya minggu-minggu sekarang itu berapa berapa maklumat yang dikeluarkan oleh pengarsa atau untuk kita semua sebagai murid. Itu semua sudah barang tentu ada tujuan. Nah, kita tidak perlu untuk merekayasa mengapa-apa begini, mengapa-apa begitu. Nah, kita sendiri yang merasakan itu. Nah, tujuannya satu. Bagaimana caranya kita mendisiplinkan diri di dalam melaksanakan amal. Di dalam melaksanakan amal itu sendiri, karena apa? Karena apabila tidak dilakukan secara baik, bukan hal yang mustahil, ada celah-celah bagaimana ajaran lain itu sendiri bisa nyusup ke dalam ajaran itu. Saya ambil contoh. Dulu kan ada, nah ini, belum lama kan ada maklumat dari apa? Abah mengeluarkan maklumat agar kita mewiridkan satu doa yang dikenal dengan Saifi, namanya. Nah, tanggung-tanggung Saifinya Saifi Yaman. Saifi kan banyak, tapi yang diberikan kepada Ikhwan adalah Saifi Yaman. Mungkin bertahap gitu ya. Dalam artian karena dimaklumatkan otomatis kan diberlakukan untuk semua Ikhwan, Ikhwan akhwat. Dulu kan tidak diberikan ke sembarang orang. Ada asbabul wurudnya, ada apa namanya, ada kronologisnya mengapa dimaklumatkan. Dulu kan ada seseorang agak nyeleneh itu ngomong gini ke Abah. Abah kalau di tarekat lain itu diajarkan bagaimana kita ini muridnya itu sendiri bisa terbang. Kira-kira semacam itu. Abah di tarekat lain itu diajarkan muridnya bisa bisa berjalan di atas air. Itu kalau menurut saya itu nyeleneh. Dalam artinya nggak usah diomongin, apa kan lebih tahu.
Apa hanya tunduk, apa hanya tawaju, kemudian bangkit kembali. Hmm, itu mah nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau memang tujuan nyari itu nggak usah ikut toriko ke sini. Gitu. Toriko itu kan metode. Dan ini sudah lebih daripada itu. Nah ini kan di dalam Al-Mat itu sendiri semacam Saifi Yamani itu kan dibaca pada waktu pagi hari dalam apa ya apa rangkaian sholat-sholat sunat. Kalau saya dulu langsung dijazahi oleh beliau oleh Os itu sendiri itu secara lisan. Teksnya juga dikasih gitu ya, tapi secara lisan dijazahkan oleh beliau. Jadi kita kita ini mengikuti ucapan-ucapan. Bismillahirrahmanirrahim kata beliau. Nah, kita semuanya gitu. Langsung masuk Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum itu. Itu eh, kalau kepada saya itu apa ya mengajarkan dibacanya dua kali. Pertama pada waktu pagi hari saat saat melaksanakan acara rangkaian sholat-sholat sunat pagi, sholat sunat isyraq dan seterusnya. Yang kedua adalah pada waktu selesai melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Memangnya kenapa? Ada orang yang nanya juga tentang masalah namanya kenapa. Tapi kan betapa besar. Saya pilih kan adalah untuk memproteksi diri. Memproteksi diri, bagaimana caranya Allah eh, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang aktivitas apapun yang kita lakukan di situ bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai backingnya untuk mengatasi berbagai persoalan yang tidak kita harapkan. Sebelum ada apa ya diarahkan oleh pemersama kan MOI ya Manakib Online Internasional itu kan selalu ditutup oleh doa ya. Dulu gitu pada awal-awal. Jadi selesai apa? Selesai hikmat ilmiah, sholat Bani Hashim, atau saya lupa ya. Nah, selesai hikmat ilmiah, kemudian ada doa. Nah, doa itu sendiri kan pada umumnya dipimpin oleh seorang wakil takin yang pada malam itu. Yang saya ingat itu ada Kiai Syahid Arifin yang sudah berpulang. Beliau cucunya Kiai Pakih. Beliau dari Majalengka itu kalau disuruh bukan disuruh diminta untuk memimpin doa penutup pada acara managib itu yang dibaca adalah selalu doa saya Yaman. Malah yang saya ingat itu suka memberi komen dan ucapan terima kasih kepada Kiai Syahid Arifin yang memimpin acara, yang memimpin doa eh, Said Yaman itu adalah yang mulia Profesor Subandi Nur Muhammad, wakil talkin dari Jogja. Itu selalu memberikan komentar dan selalu berterima kasih. Karena apa? Karena mungkin beliau sendiri sudah merasakan manfaat daripada saya ini. Saya punya tetangga juga masih masih saudara. Dia diberi kemampuan untuk melihat sesuatu seakan-akan ada sesuatu hijab yang dibuka kira-kira semacam itu. Nah, saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah nanya dan lain sebagainya kepada yang bersangkutan. Tapi kalau sedang berkumpul ngobrol gitu, itu terkadang muncul apa ya satu obrolan yang di luar dugaan gitu ya. Eh, mungkin menjadi apa ya menjadi pembukti. Kira-kira begini. Dia pernah ngomong gitu. Kalau malam Jumat gitu ya, itu tengah malam lewat jam sekitar pukul 12 kata dia nih pada saya. Itu selalu ada bola-bola api. Bola-bola api yang apa ya banyak pokoknya katanya. Itu yang mengarah ke kediaman saya. Tetapi bola api itu sendiri belum belum pernah ada yang sempat menyentuh, belum sempat ada yang bisa nerobos ke rumah.
itu di apa namanya di depan rumah itu sudah jatuh. Datang lagi, kemudian bertubi-tubi, kemudian jatuh semua. Sampai-sampai dia nanya gitu, ini saya punya apa? Artinya maksudnya tentu ya, saya ini mengamalkan apa kira-kira. Saya nggak pernah mengatakan saya mengamalkan ini, mengamalkan itu, tetapi yang saya rasakan tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Jadi orang yang orang yang punya niat tidak baik, tanda kutip saja, tidak baik untuk mencelakai orang itu sendiri, itu diproteksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa itu. Karena di situ kan disebutkan ya, eh, umpamanya ihfazni jasadku berasa. Nah, tiga hal ini, tiga komponen ini merupakan merupakan titik sasaran yang harus kita lindungi di dalam melaksanakan amalia apapun. Begitu. Karena kelemahan seseorang bisa terjadi pada titik ini. Jasad, diserang jasadnya, ruh, kemudian dan lain-lainnya, itu komponen-komponen penting. Gitu ya. Nah ini apa namanya? Kemudian sengaja oleh pengawas Allah itu sendiri ini sudah begitu banyak barangkali gitu ya. Orang yang tidak suka kepada kita. Ini terlepas daripada kita merasakan ada nggak orang yang tidak suka kepada kita gitu. Ini kan kita cermin kita kan hanya satu. Cermin kita hanya penguasa Abah, Abah Awas radhiyallahu anhu pada sesuatu. Dalam artian Abah kan nggak pernah terpengaruh oleh hal-hal yang begitu. Sampai-sampai kan apa yang saya sampaikan, apa pernah bercerita gitu pada saat pertama sekali nama Abah Awas disebut pada acara manakib di Suryalaya. Itu kan yang membaca tawasulnya kan Dr. Adas Kamaludin. Beliau sekarang itu wakil talqin dari Al-Hanin, Bekasi. Itu pertama sekali itu yang nama Abu Awas itu dibaca sampai-sampai uh, ada orang berteriak, siapa itu? Nanti biasanya kan kalau kalau tawasul kan di apa selalu berakhir pada Syekh Ahmad Syekh Wafat Tajulani. Enggak, kalau ini enggak ditambah dengan Syekh Abdullah Syekh Abdul Saifullah Masrur, Syekh Abdul Ghawasir. Ada yang berteriak, siapa itu? Radio Surya matiin. Nah, itu kan disiarkan langsung. Ini menunjukkan bahwa ternyata memang eh, sejak kejadian semacam begitu itu banyak hal yang bermunculan yang kadang-kadang di tanda kutip tidak terlampau nyaman dirasakan oleh kita sendiri. Karena ketidaknyamanan itu sampai apa? Kayaknya menurut hemat saya itu merasa perlu untuk bagaimana caranya para ikhwan itu terlindung. Eh, maaf, bukan bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, gitu ya. Maaf, mesti bukan. Andai kata yang membacanya, yang mendirikannya adalah bapak, suami, gitu ya. Itu yang terlindungi bukan hanya yang baca, istri dan anak-anak juga dilindungi. Itu kelebihan semacam begitu. Dalam artian tidak usah dikhawatirkan umpamanya bagaimana merasa khawatir terhadap anak saya, terhadap istri saya, tidak usah begitu. Itu semuanya sudah dilindungi. Dan itu mungkin sekurang-kurangnya ya dibaca pada pagi hari itu sendiri. Karena saya yang diijazahkan langsung kepada saya 2 kali gitu ya, pagi dan malam, kalau saya mengamalkan persis yang diajarkan oleh beliau, yaitu 2 kali dalam saya. Nah itu dulu biasanya itu kayak Syahid Arifin, dan harus hati-hati karena bacanya tidak kayak bukan tidak semuanya menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Arab. Nah ini salah satu yang apa ya, salah satu unsur di mana apabila kita hadir pada acara manakiban online khususnya pada malam hari itu merupakan majelis yang mempunyai nilai barokah sangat agung, sangat tinggi karena memang dipenuhi oleh hal-hal
Sadari ataupun tidak sebenarnya kita ini sudah melakukan yang baik. Nah ini yang dimaksud oleh kata kalimat yang disampaikan oleh pengusaha. Jadi kalau saja eh, apa namanya kalau ternyata memang eh, ada orang mengamalkan eh, ilmu-ilmu semacam begini, kemudian merasa terlindungi, itu menunjukkan betapa gitu ya bahwa yang kita amalkan itu sendiri memang sudah dipandang cukup untuk mengkifarati dosa. Kifarat dosa kan, masya Allah, luar biasa gitu. Menutupi dosa itu kan merupakan apa ya? Dianalogikan saja, dicontohkan dacin, semacam apa namanya, Pak, timbangan, timbangan. Yang satu sebelah kiri umpamanya kita menempatkan satu timbangan, yang satu lagi adalah material yang kita timbang berapa beratnya. Gitu. Nah, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu kan begitu besar, begitu banyak, begitu berat. Tetapi kan dengan menggunakan satu kalimat saja gitu, satu kalimat apapun yang kita baca. Apalagi ini kan di dalam melaksanakan amalia itu kan kalimatnya bukan satu, banyak gitu. Ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Talqin dulu. Kalau sudah ditalkin orang itu dengan sangat apa? Sangat mudah. Hmm. Tetapi apa ya? Tidak semua orang itu bisa menikmati daripada apa? Bisa merasakan pentingnya talqin juga. Ini pengalaman saya hari ini ya, pengalaman saya hari ini. Tiban bersama dengan pemirsa Abah yang di Masjid At-Ta'awun Puncak. Masjid At-Ta'awun Puncak. Itu kan Abah menebar berkah dari puncak Gunung Sawal di Sirnarasa sampai ke puncak Gunung Mas yang ada di Bogor. Itu ditebar berkahannya oleh pemirsa Abah. Apa buktinya? Acara pertama Amalia. Amalia Kotaman. Selesai Kotaman, baru kan Amalia. Amalia apa? Amalia dilaksanakan acara mengakibat baca Quran, sholawat Torikiyah. Nah, sebelum acara Amalia ini di apa dilaksanakan, itu ada Islam, ada ada jeda, jeda. Oh selesai. Begini. Jadi acara khidmat Amalia dulu, baca Quran, baca sholawat Torikiyah, kemudian baca tanbih, tawasul. Ini secara apa ya? Saya diminta untuk memimpin tawasul soalnya tadi pagi. Kemudian apa namanya baca manqobah dan doanya. Selesai itu sebelum disampaikan tabaruk kita buat syukur itu imam DKM DKM dari Masjid At-Ta'awun itu sendiri diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan kan di hadapan Abah kan. Kemudian saya kan duduk di belakang Abah, di mihrab tempat imam memimpin sholat. Nggak banyak, karena nggak apa, hanya ada saya di Ghazali wakil wakil dan beberapa orang di sini. Ini begitu turun selesai menyampaikan sambutan gitu ya, kemudian duduk duduk di hadapan saya, kemudian apa yang terjadi? Ini luar biasa karma awal ini. Sampai merinding saya. Itu apa yang terjadi? Ternyata dia ketua DKM Masjid At-Ta'awun punya itu minta ditakdir. Masya Allah. Langsung berhadapan dengan saya punya foto. Itu kemudian selesai ditalkin, Kiai Dadang, Dokter Dadang Mulyawan itu kemudian menyampaikan foto syukur. Nah, pada saat beliau menyampaikan tabarrukul syukur, saya menyelinap. Langsung nemuin Abah. Saya berbisik kepada Abah. Abah, Alhamdulillah, barusan selesai menyampaikan acara sambutan, Ketua DKM Masjid At-Ta'awun sudah mengambil hak talqin zikir. Apa sampai ngomong apa bicara begitu? Kapan? Langsung begitu. Karena apa? Karena jedanya begitu begitu pendek, begitu singkat. Kapan?
Barusan apa turun dari mimbar dia langsung minta dipakai. Di mana? Ya yang ya karena kepada saya mintanya langsung saya. Alhamdulillah. Kemudian dia mengambil sesuatu apa namanya? Mengambil air ya, Pak. Membawa air, kemudian saya kenalkan kepada langsung dipegang oleh apa. Ini merupakan satu terobosan jalan tidak menutup kemungkinan besok lusa bulan mana itu akan kembali dilaksanakan. Kira-kira semacam begitu ya. Itu bagaimana nikmatnya dan Abah menebar keberkahan dari puncak Gunung Syawal sampai ke puncak Gunung Mas. Siapa tahu nanti ke puncak Gunung Muria, ke puncak Gunung Semeru sekalipun. Itu semuanya sangat-sangat apabila memang semuanya menghendaki acara demikian dan itu sudah seizin Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah terangkap ke dalam kalimat mayasya orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kasirin min ibadihi. Mungkin itu saja sebagai apa sebut saja sebagai berbagai pengalaman informasi ternyata apabila Allah sudah menghendaki dan itu sudah diarahkan oleh penguasa Allah sebagai musyrik kita tidak ada sesuatu yang mustahil terjadi dan itu yang sering kita rasakan karena menanti penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengamini doa paten yang mulia penguasa Allah kau berkahi semuanya, kau berkahi segalanya, kau berkahi selamat dengan tolong Agung yang mulia penguasa Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim